Ini buah kebanggaan kami, Kak. Jeruk manis asal Brastagi. Kampungku itu. Brastagi ini letaknya dekat kali sama Sinabung. Gunung yang letusannya pernah membuat ribuan orang terpaksa mengungsi. Bangunan-bangunan di desa juga banyak menjadi rusak. Untung banyak bantuan yang datang waktu itu. Semua jadi cepat bisa diperbaiki. Kami berterima kasih. Banyak saudara setanah air yang peduli dengan kami. Sinabung memang rentan membawa bencana, tapi sesungguhnya dia sudah banyak memberi. Kayak gini, tanah subur yang kami tempati. Mujuah-juah, artinya selamat datang dalam bahasa kami. Kenalkan, aku Joy. Sudah 5 tahun aku bertani jeruk. Belum bisa dibilang ahli sih, masih dalam taraf belajar lagi. Biasanya aku kerja di ladang bapakku. Tapi hari ini, aku mau bantu-bantu. Ini Wa atau abangku. Harus kau biar gerak nah. Ricardo dia punya nama. Apa dah? Dari Wa, aku belajar banyak soal seluk-beluk bertanam jeruk. Bagaimana ia bisa menghasilkan jeruk melimpah di tengah segala kendala. Kami sedang berperang dengan hama lalat buah. Pening kali dibuatnya. Soalnya jeruk-jeruk yang dihinggapinya pasti busuk. Lalat-lalat ini bertelur di dalam buah jeruk kami. Sejak kali terakhir Sinabung meletus, jumlah lalat buah tiba-tiba saja jadi banyak. Wa bilang, ini ada hubungannya dengan suhu yang kembali stabil setelah letusan tersebut. Bukan petani namanya kalau tidak kenal hama. Kami pun punya resep khusus, hasil dari nenek moyang. Ini ramuan, ampuh kali usir segala macam hama. Bahannya pun cukup banyak, tapi yang paling penting itu belerang. Kandungan sulfur di dalamnya jadi racun alami ampuh usir hama. Baunya kak, aduh bukan main. Tapi Wa bilang itu cara paling ampuh buat usir itu lalat. Biasanya, untuk sekitar 300 batang jeruk, kami harus sedia bahan minimal 100 liter ramuan seperti ini. Jatuhnya jauh lebih mahal daripada pakai pembasmi hama biasa. Makanya sekarang ini banyak kali petani jeruk yang beralih ke bahan kimia. Tapi Wa aku itu beda kak. Masih percaya dia sama kemampuan ramuan turun-temurun ini. Walau setiap kali semprot tidak selalu bisa bikin sampai 100 liter bahan. Ya kami cicil sedikit-sedikit lah.
Terbantu juga sama metode lain buat tangkal lalat buah. Kami pakai cairan sabun biasa dan wewangian pemikat. Buat memancing lalat buah jantan, ini pun cukup ampuh menekan jumlah lalat. Sebab lalat betina jadi gagal bertelur. Bagi kami, pohon-pohon jeruk ini adalah harta, Kak. Haruslah dijaga dan dirawat baik-baik. Dari jualan jeruk pula, anak-anak di desa termasuk aku bisa sekolah. Sampai akhirnya kami siap jadi penerus usaha orang tua. Di Perstagi ini, sebenarnya bukan cuma jeruk yang jadi andalan kami. Kata bapakku, tidak ada yang tidak bisa tumbuh di tanah Perstagi. Segala macam sayur ada di sini. Ini penghasil sampingan kami kalau jeruk sedang tidak panen. Tak khawatirlah tinggal di sini, sebab alam sangat baik kepada kami. Silakan. Gimana ini gimana? Jangan ngomelin dulu. Perstagi ini ada di dataran tinggi Karo. Walau ada di Sumatera Utara, kami bukan orang Batak. Kami lebih suka disebut orang Karo. Beda dengan Kalak Teba, itu sebutan orang Karo untuk orang Batak Tapanuli umumnya. Dulu, Perstagi pernah hancur saat perang dengan penjajah Belanda. Bukan karena digempur, tapi warga membakar diri sendiri kota ini. Takti bumi hangus itu namanya. Sekarang, sudah ramai kalinya, Kak, kotaku ini. Banyak orang dari Medan datang ke sini. Biasanya mereka berwisata dan membeli hasil kebun kami. Di kampungku ini, tiap minggu pasti ada pasar berjualan hasil kebun. Tiap harinya pasti beda-beda, Kak, yang dijual. Nah, hari ini sedang harinya jualan bunga. Petani jeruk dan bunga memang sudah jadi pekerjaan turun-temurun di kampungku. Ini yang membuat semua orang kampung bangga. Kami bisa kasih lihat kalau tanah kami ini memang subur kali. Kalau sedang senggang, kami banyak menghabiskan waktu di rumah. Ini rumah adat kami orang Karo. Namanya Siwalu Jabu. Artinya, rumah ini dihuni oleh 8 keluarga sekaligus. Biasanya keluarga yang menempati masih memiliki hubungan dekat, Kak. Kota di dekatnya.
3 kilonya. Oh, tapi dikelak keling bebereng. Nenek moyang kami membangunnya tanpa paku atau kawat besi. Hanya pasak-pasak saja. Tapi kekuatannya jangan ditanya. Desainnya tahan gempa. Ini ada kaitannya sama tempat tinggal kami yang dekat gunung berapi. Itulah kenapa kami dapat julukan orang karo gunung. Seperti rumah kerabatku ini, sudah 3 generasi masih berdiri kokoh. Kata Biring, umur rumah ini sudah lebih dari 200 tahun. Tiap akhir pekan, kami usahakanlah kumpul keluarga. Kalau sudah kumpul, berarti makan-makan itu, Kak. Di sebelah sana, Ring. Masakan itu salah satu cara mendekatkan hubungan keluarga. Asal gudung anak dan kau banci siram pakai Di lola. sini kami masih banyak tungku kayu. Makanya pula rumah ini punya langit-langit tinggi. Biar asap waktu masak tidak kumpul saja di ruangan. Makan nanti belum pasti bagi gudung-gudung. Di Karo, ada masakan tertentu yang khusus disajikan kalau lagi ada kumpul atau pesta. Salah satu yang mau dimasak hari ini namanya tasak telu. Tasak telu artinya 3 masakan dari satu bahan, yaitu ayam. Kami buatlah itu jadi 3 bentuk yang berbeda. Tujuannya biar semua orang di dalam rumah bisa makan. Anak-anak sampai orang tua punya kesukaan masing-masing. Selesai dibersihkan, ayam dipanggang sebentar, biar harum, sekaligus membersihkan bulu-bulu yang masih menempel. Saat memanggang, jangan sampai terbalik pegang kepala ayamnya. Harus itu pakai tangan kanan, kata bibiku. Kalau pegang kepala pakai tangan kiri itu, ibarat istri mengesampingkan suami. Tidak sopan. Usai dipanggang, barulah siap diolah jadi 3 jenis masakan. Ayam dalam potongan besar, untuk kaum muda seperti aku. Kami masih punya kekuatan makan ayam lengkap dengan tulangnya. Tapi mana lagi? Sementara ayam dicincang nih, biasanya dimakan sama orang yang lebih tua. Sudah tidak perlu repot kunyah lama-lama lagi. Kalau anak-anak dibuatkanlah sup. Bahan dasarnya tepung jagung yang kami sebut cipera. Mencium bau masakannya saja sudah terbit air lidi ini. Pasti lain sudah tidak sabar ingin segera makan. Ya, tangkap piring. Makan dari jelas kali-kali hat lem kena boleh.
Kalau sudah kumpul begini, tua muda bisa nyambung ngobrol apa saja. Nikmatnya masakan karo yang betul-betul terasa kalau ada acara keluarga. Tak kembar eh. Mama belum pindah. Sejak lama Brastagi sudah jadi tujuan wisata. Ini berkat buat petani seperti kami. Hasil panen bisa dijual langsung ke wisatawan. Untungnya lebih besar dibanding menjual lewat tengkulak. Kita makan di sana, Bos. 3 kilo 25 Waktu sinabung meletus, jumlah wisatawan yang datang berkurang drastis. Sampai lebih dari 50%. Kami pun maklum, siapapun pasti takut kalau dekat-dekat gunung yang sedang meletus. Tapi sekarang, tak perlu khawatir lagi lah, Kak. Sini aku ajak mendekat gunung. Ini tempat favorit orang Brastagi buat liburan. Andalanku ini, Kak, pemandian air panas. Habis kerja di ladang, paling pas memang melemaskan otot sambil berendam. Sinabung itu bukan satu-satunya gunung yang kami punya. Ada juga Gunung Sibayak. Nah, dari Sibayak itu sumber mata air panas banyak kali mengalir. Kalau akhir pekan seperti ini, ramai terus, Kak. Siapa cepat, dia dapat lahan berendam lah. Hampir aku lupa, Kak. Ada satu lagi orang kenal dari Brastagi. Ini dia Markisa. Betul-betul khas kami punya. Dulu Markisa dibawa oleh penjajah Belanda. Kini justru bisa jadi salah satu primadona baru Brastagi. Tanaman ini juga jadi alternatif buat petani. Kalau jeruk butuh waktu 5 tahun untuk panen, Markisa sudah bisa dipetik setelah pohonnya 8 bulan.
Dalam satu batang bisa dapat sampai 20 buah. Yang jatuh ke tanah pun kami ambil. Jangan takut. Itu bukan buah busuk, tapi karena sudah matang. Kalau musim panen, satu kebun bisa menghasilkan setengah ton markisa. Ukuran markisa Brastagi boleh kecil, tapi jangan ditanya. Rasa dan aroma buahnya segar kali, Kak. Setelah kari, Apalagi kalau sudah diolah jadi sirup. Daripada beli buahnya, orang memang lebih suka markisa dalam bentuk sirup. Ini oleh-oleh khas dari Brastagi. Sekali produksi bisa pakai bahan sampai 3 ton. Apalagi kalau musim panen, bisa sampai 10 ton itu, Kak. Markisa yang siap diolah. Di Brastagi, kami hanya produksi sampai bahan setengah jadi. Bahan ini nanti disalurkan ke pabrik besar. Cara ini kami rasa lebih hemat daripada produksi sirup sendiri. Jadi, kalau sedang menikmati segarnya sirup markisa, jangan lupa, Kak, itu markisa bisa jadi buahnya berasal dari kampung kami. Ini cerita kami, orang Karo Gunung dari Brastagi. Tinggal dekat wilayah bencana, bukan membuat luntur semangat kami berjuang hidup. Ini tanah yang memberi kami rezeki. Alam yang selalu merahati. Tempat tinggalku sampai tua nanti. Indonesia bagus.